nasib Roy Suryo di ujung tanduk. Tahun 2025 ini Roy Suryo dikabarkan atau dipastikan akan masuk penjara lagi dalam kasus tuduhan ijazah palsu kepada Pak Joko Widodo. Dan inilah kabarnya. Roy Suryo di ujung tanduk. Kekeliruan bisa berujung penjara. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh Roy Suryo, mantan menteri yang tak asing dengan kontroversi, kini berada di posisi yang sangat berbahaya. Usahanya ngotot menuding ijazah dan skripsi Joko Widodo palsu, justru bisa menjadi bumerang yang mengubur dirinya sendiri. Dia bahkan menyatakan siap meminta maaf jika tuduhannya keliru. Tapi, apakah permintaan maaf itu cukup? Atau justru menjadi bukti bahwa semua ini hanya emosi belaka? Hukum pidana jelas, siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Roy Suryolah yang wajib menunjukkan bukti kepalsuan ijazah Jokowi, bukan sebaliknya. Jika gagal, dia bisa dijerat pasal pencemaran nama baik dan statusnya sebagai mantan narapidana membuat ancaman hukumannya lebih berat. Ingat, Roy Suryo pernah mendekam di penjara karena kasus konten SARA. Kini, sebagai residivis, hakim bisa memberatkan vonis jika dia kembali terbukti bersalah. Sementara itu, pihak Jokowi sudah bergerak. Keluarga dan pengacaranya menyerahkan ijazah asli Jokowi dari SD hingga kuliah ke Bareskrim. Bukti-bukti itu siap menggugurkan semua tudingan Roy Suryo. Roy masih bersikuku skripsi Jokowi palsu, tapi para ahli hukum menegaskan, tanpa bukti, itu hanya fitnah. Dan fitnah punya konsekuensi. Apakah ini akhir dari blunder Roy Suryo? Atau justru awal dari petaka hukum yang lebih besar? Semua tergantung pada bukti dan waktu. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network. Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja. Kaliannya, ya kan dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep nih gimana. Jawabannya Bang, gimana? Ya silakan, makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Pak Ganjar. Sekarang ke bawah 03 dulu ya guys ya. Hal itu kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli, karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus, gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo, ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya, karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang tuh kan, kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak, gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga, dan di terminologi asli, palsu, itu sama dengan terminologi yang ada di ilmiah sains. Fake document, real document, atau original document, originating, itu ada pada terminologi ilmiah. Kok tiba-tiba mau ditarik ke hukum? Harusnya ilmiah ini diselesaikan dulu, dibuktikan dulu ilmiah enggak, ini baru kemudian setelah itu tarik lagi ke sana. Tapi artinya nggak apa-apa, oke aja, diadu aja, ya gitu. Tapi makanya saya bilang, kalau belum tujuannya sudah mau mengkriminalisasi, tujuannya mempidanakan, ya maka ya lucu banget gitu. Apalagi Pak Jokowi itu lapor ya kemarin pada tanggal 30 April itu tepat pada saat 17 tahun peringatan kebebasan informasi publik. Karena Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 itu disahkan tanggal 30 April. Iya, pas itu ya? Pas banget 30 April tahun 2008. Mulai berlaku 30 April 2010. Tapi harinya bukan Rabu kan? Waktu itu saya nggak ngerti ya, belum ngecek. Yang jelas kemarin hari Rabu itu memang dipilih oleh Pak Jokowi yang sukanya Rabu. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, sebenarnya saya nggak dituakan, saya pakai selain mengucapkan terima kasih, kami juga
mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi. Ya gitu. Insya Allah begitu. Ya. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, tapi nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berkenan itu bukan itu, karena tapi lembar ijazah itu aja orang. Teman-teman wartawan di sini, kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan peluang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Diva, Dr. Diva. Jadi kalau dari sisi kami, kami dengan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan pidana perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki jasa mulai dari STT, dia SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi video juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-teman hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Terus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan dokumen Fakultas Kehutanan. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang punya. Itu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang itu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami? Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti silakan persilakan, apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami rekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang selesai. Kemudian teman-teman,
Kan cuma pengen lihat foto saya tuh. Kemarin tuh jadi saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Ada berita terbaru guys ya. Ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo siap minta maaf. Pengacara Roy Suryo Redipis hukumannya berat. Wow. Bapak Roy Suryo siap berminta maaf kepada Bapak Jokowi. Kalian dengar itu para pembela Roy Suryo CS ya. Itu kau camkan ya. Kau itu sudah fitnah. Itu sekarang junjunganmu ini sudah mau minta maaf. Mampus ya. Kena tainya sendiri teman-temanku. Tangkap Roy Suryo, tidak ada kata minta maaf ya. Tangkap ya.